teman-teman, perkenalkan nama aku Riksa Sabila Aska Firdaus, NIM 877957557 dari Prodi PG PAUD semester 4 dengan mata kuliah pembelajaran terpadu. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk melihat kegiatan pembelajaran dengan tema alat komunikasi. Kegiatan satu adalah membuat surat rahasia, yaitu anak-anak akan menulis di kertas dengan menggunakan krayon putih, kemudian nanti dicat dengan cat air. Kemudian kegiatan 2 adalah melipat amplop. Kemudian kegiatan 3, detektif perangko. Aku nanti akan menyembunyikan perangko di sekitar area sekolah, kemudian anak-anak akan mencarinya. Kegiatan 4 adalah mengelompokkan amplop, yaitu menurut besar dan kecilnya. Ikuti keseruannya yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak Bu Guru jadi apa sekarang? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul, jadi tukang pos. Ada yang tahu tugasnya tukang pos itu apa? Iya, tukang pos itu tugasnya mengantarkan surat atau mengantarkan koran. Kenapa ya tukang pos mengantarkan surat? Kenapa surat diantarkan? Ada yang tahu kenapa surat diantarkan? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi. Jadi, orang dulu kalau berkomunikasi itu lewat surat anak-anak. Kalau sekarang kita berkomunikasi lewat apa? Iya, langsung dari HP ya, bisa langsung telepon atau pakai apa anak-anak? Pakai WA, pakai sosial media. Kalau orang dulu komunikasi dengan saudara yang jauh atau temannya yang jauh itu pakai surat. Jadi kita bikin surat, terus nanti kita kasihkan ke kantor pos. Nanti sama bapak pos diantarkan ke rumah saudara kita yang jauh. Nah, anak-anak mau nggak nanti diajak Bu Guru untuk membuat surat, untuk mengantarkan surat? Mau? Mau, hebat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Terputar-putar tangan diputar, lungu-lungu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sekarang Bu Guru mau ajak anak-anak untuk bernyanyi dulu. Ayo semuanya berdiri. Bernyanyi dulu kita. Kita mau nyanyi apa ya teman-teman? Coba dilihat di depan. Kita akan nyanyi lagu Aku Tukang Pos. Yuk, kita pakai musik ya. Jadi bapak pos bawa surat, bawa sepeda. Ikuti semuanya ya. Aku tukang pos, rajin sekali. Suratku
yaitu kita akan membuat surat. Jadi kita akan jadi orang dulu ya anak-anak ya, yang kalau berkomunikasi menggunakan surat. Kita akan membuat surat rahasia untuk mama. Gimana ya cara membuat surat rahasia untuk mama? Nah, di sini Bu Rika akan menulis surat dengan menggunakan krayon putih. Lah, nanti kan tidak kelihatan. Nah, itu namanya surat rahasia. Kita tulis dulu pakai krayon warna putih. Kita tulis, anak-anak boleh tulis terserah apa aja yang anak-anak mau. Boleh menggambar juga, boleh menulis juga. Nah, sekarang Bu Rika mau menulis I love mama. Nah, anak-anak bisa ya menulis I love mama. Tidak kelihatan tulisannya, tidak apa-apa, namanya juga surat rahasia. I love mama. Sehat terus ya, Ma. Nah, seperti ini. Tidak kelihatan kan? Oke, bagaimana ya caranya biar tulisannya ini kelihatan? Nanti anak-anak menggunakan cat air. Di rumah punya cat air ya. Nah, kemudian kita kasih warna ungu nih misalkan nih. Terus langsung kita catkan di suratnya tadi yang sudah dibikin. Tuh, wah, kelihatan kan tulisannya? Loh, ada tulisan apa ini ya? Apa ini surat rahasianya? Wah, tulisannya apa ini? Ada yang bisa baca? Nah, tulisannya adalah I love mama. Oke, sekarang kita ke kegiatan kedua. Di kegiatan kedua ini kita akan melipat amplop. Tadi kan sudah membuat suratnya. Sekarang kita melipat amplopnya. Di sini Bu Rika punya origami berbentuk amplop. Kemudian ada lem dan gunting. Nah, sekarang anak-anak menggunting sesuai pola amplopnya ya. Sudah digunting ya teman-teman. Sekarang kita lipat sesuai garis-garisnya ya. Yang ada garis-garisnya ini kita lipat membentuk seperti ini. Kemudian sisi yang kanan juga kita lipat. Nah, sisi yang atas juga. Kemudian yang bawah kita lipat. Setelah dilipat, kita kasih lem ya di samping kanan dan samping kirinya. Kemudian kita lipatkan ini, direkatkan. Tara, amplopnya sudah jadi. Yeay. Nah, sudah jadi amplop. Kemudian amplopnya anak-anak bisa dibawa pulang. Suratnya yang tadi sudah dibikin dimasukkan ke dalam amplop. Nanti dikasih di rumah, dikasihkan ya ke mama. Nah, teman-teman sudah tahu ya kalau kita bisa berkomunikasi lewat surat.
kita bisa mengirim surat untuk kakek, untuk nenek yang rumahnya jauh dari rumah kita. Kemudian anak-anak ada yang tahu nggak benda kecil yang lucu ini yang Bu Rika pegang? Ada yang tahu nggak apa ini? Ada yang pernah lihat? Nah, ini namanya perangko. Apa anak-anak? Coba diulangi. Perangko. Pintar. Perangko ini banyak macamnya dan gambarnya bagus-bagus, lucu-lucu, bermacam-macam. Anak-anak tahu nggak apa gunanya perangko? Tahu nggak bagaimana cara kerja perangko? Nah, perangko ini punya tugas yang sangat hebat loh teman-teman. Nah, di belakang perangko ini ada lem yang kalau kita kasih sedikit air, kemudian kita tempelkan di surat kita, dia akan menempel sangat rekat dan tidak akan lepas. Kemudian, kalau surat kita sudah dikasih perangko, kemudian akan dijemput oleh Pak Pos yang ramah. Berarti surat kita sudah punya tiket untuk jalan-jalan. Kalau nggak ada perangko ini, surat kita nanti nggak bisa jalan-jalan ke tempat tujuannya. Kalau sudah ditanda perangko, nanti Pak Pos jadi tahu kalau surat kita sudah punya tiket untuk jalan-jalan untuk sampai ke rumah kakek, ke rumah nenek, ke rumah teman, atau ke saudara yang jauh. Jadi tandanya surat kita punya tiket jalan-jalan. Tiketnya sudah lunas kalau ada perangkonya, biar bisa jalan-jalan suratnya. Kalau nggak ada perangkonya, suratnya nggak bisa jalan-jalan teman-teman. Jadi anak-anak sudah tahu ya fungsi perangko untuk surat. Teman-teman, Bu Rika punya banyak perangko. Kemudian Bu Rika akan menyembunyikan perangko di sekitar sekolah. Nanti tugas anak-anak adalah menjadi detektif. Nanti anak-anak cari nih perangkonya. Satu orang harus mendapat satu perangko. Teman-teman, perangkonya sudah Bu Guru sembunyikan. Tugasnya anak-anak sekarang menjadi detektif. Ayo, siapa yang mau jadi detektif perangko? Saatnya kita menjalankan tugas sebagai detektif perangko. Kita cari yuk perangkonya yuk. Nah, kita lihat di sekitar kita. Mana ya perangkonya ya? Wah, aku menemukan satu. Nah, mana lagi ya? Yeay, ada lagi. Kemudian kita ke sana yuk. Kita mencari perangko. Ah, itu apa? Hah? Wah, ada perangko lagi di sini. Yeay, Bu Guru aku sudah menemukan perangko. Hebat anak-anak. Kalau sudah menemukan perangko, kita masuk lagi ya ke dalam kelas. Nah, untuk kegiatan keempat, kita akan menempelkan perangkonya di surat yang kita sudah buat tadi. Wika mau perangko yang ini, yang bentuknya bunga tulip. Nah, tadi dikasih air sedikit, dikasih air, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, surat kita sudah punya tiket untuk jalan-jalan. Bu Rika mau kirim suratnya ke Mama. Rumah Mama Bu Rika jauh sekali. Oke, setelah perangkonya sudah ditempel, coba anak-anak lihat. Ada banyak sekali ya suratnya. Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Tugasnya anak-anak sekarang adalah mengelompokkan surat. Mana surat yang besar, mana surat yang kecil. Ayo, ada yang bisa mengelompokkan surat? Besar sama besar, kecil sama kecil. Yang kecil ditaruh di sebelah kanan ya. Yang besar ditaruh di sebelah kiri. Ayo, coba dikelompokkan. Ini besar, besar. Nah, ini yang kecil. Nah, pintar sudah dikelompokkan. Sekarang kita hitung ya, surat yang besar ada berapa anak-anak? Coba dihitung, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian surat yang kecil ada berapa? 1, 2. Jadi totalnya surat yang besar ada berapa tadi? Ada 4. Kemudian surat yang kecil ada 2. Berarti
Berarti kalau jumlah keseluruhan suratnya ada berapa? Ada yang tahu? Berarti 4 ditambah 2. Jadinya 6. Hebat. Tepuk tangan buat anak-anak hebat. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Anak-anak, ada yang bisa menceritakan nggak? Hari ini kita sudah melakukan kegiatan apa saja? Tadi Bu Guru jadi apa ya? Jadi tukang pos, pinter. Nah, tugasnya tukang pos itu mengantarkan surat. Nah, surat itu adalah alat komunikasi untuk kita berkomunikasi pada saudara yang rumahnya jauh dengan kita. Sebelum ada HP, kita berkomunikasi dengan menggunakan surat. Kemudian tadi di kegiatan pertama, apa yang kita lakukan? Menulis surat rahasia. Ya, tadi dengan menggunakan apa? Krayon putih. Kemudian langsung kita cat. Nanti keluar tulisannya kalau dicat ya. Kalau nggak dicat, tulisannya nggak akan keluar. Kemudian kegiatan kedua, kita melakukan kegiatan apa, anak-anak? Iya, melipat amplop. Kemudian kegiatan ketiga, kita melakukan apa? Mencari perangko. Jadi detektif perangko ya. Dan kemudian di kegiatan 4, kita menempelkan perangkonya. Kemudian mengelompokkan besar dan kecil amplop. Nah, kira-kira anak-anak hari ini senang tidak ya? Senang. Seru tidak ya kegiatan hari ini? Seru, alhamdulillah. Nah, anak-anak jangan lupa ya suratnya yang sudah kita buat tadi diberikan ke mama yang ada di rumah ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sama-sama yuk doa naik kendaraan. Tangannya diangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah hebat, sudah pintar, mau diajak Bu Rika membuat surat untuk mama, membuat amplop untuk suratnya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.